Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Apakah kalian tetap semangat belajar dari rumah? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku tolong menolong. Kalau pelajaran kemarin kita telah belajar tentang kerjasama, hari ini kita akan belajar tentang perilaku tolong menolong. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video tolong menolong, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tolong menolong dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar tolong menolong, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku tolong menolong dalam keseharian. Anak-anak, perilaku tolong menolong telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang suka menolong kepada sesamanya. Nabi Muhammad selalu mengajak umatnya untuk menolong orang yang membutuhkan. Salah satunya pada saat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Hijrah itu artinya adalah kaum muslimin dari Mekah pindah ke Madinah. Yuk perhatikan penjelasan dari Pak Faisal untuk mengetahui kisah kaum Muhajirin dan Ansor. Yang pertama anak-anak, dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kota Mekah, Rasulullah mendapatkan berbagai rintangan dan hambatan yang berat dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dimusuhi, diusir, kemudian dihina oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk hijrah ke kota Madinah, untuk berpindah tempat tinggal dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum muslimin yang hijrah bersama Rasulullah disebut kaum muhajirin. Saat hijrah bersama Rasulullah, kaum muslimin tidak membawa harta benda kecuali bekal selama perjalanan. Bayangkan anak-anak, kaum muslimin yang tinggal di Mekah yang mau pindah ke Madinah tidak membawa apapun kecuali bekal selama perjalanan. Saat sampai di Madinah, mereka disambut oleh kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah umat Islam yang tinggal di Madinah. Kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin dengan sukacita. Mengetahui keadaan kaum Muhajirin yang sedang kesusahan, kaum Ansor dengan senang hati membantu mereka. Dalam menyebarkan agama Islam di kota Mekah, Rasulullah mendapat berbagai rintangan dan hambatan yang berat. Kaum Ansor rela membagikan harta, makanan, kebun, dan rumah mereka kepada kaum Muhajirin. Mereka melakukan dengan ikhlas dan kecintaan sebagai sesama muslim. Nah, ini perlu dicontoh anak-anak bagaimana sikap kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Mereka rela membantu dengan harta, dengan benda, bahkan ada yang mengasih rumahnya kepada kaum Muhajirin. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita untuk saling menolong dalam kebaikan. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam kejahatan. Prinsipnya ini anak-anak, kita harus tolong-menolong dalam
kebaikan. Dilarang tolong-menolong dalam kejahatan. Bagaimana contohnya tolong-menolong dalam kejahatan? Ada contohnya, teman kamu lagi berantem. Nah, ketika lihat temanmu lagi berantem, kamu ikut menolong, ikut berantem. Nah, itu nggak boleh. Sebagai seorang muslim, ketika melihat temanmu berantem, kamu harus melerainya, bukan ikut membantu memukuli temanmu, gitu. Tapi harus melerai. Siap anak-anak? Pak Faisal yakin kalian siap. Yang kedua anak-anak, kita harus menerapkan perilaku tolong-menolong dalam keseharian. Dimanapun, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kamu harus menerapkan perilaku tolong-menolong. Contoh perilaku tolong-menolong. Nah, anak-anak, coba sekarang kamu amati gambar-gambar di atas. Pak Faisal akan memberikan contoh perilaku tolong-menolong. Yang pertama anak-anak, kamu mengamati ini gambar apa? Ya betul, ini adalah gambar teman kamu atau gambar anak yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, ini bisa diterapkan dalam perilaku kamu sehari-hari. Ketika melihat temanmu jatuh ketika bersepeda, kamu harus menolongnya. Yang kedua adalah membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika kamu di jalan, melihat ada orang kelaparan, nah kamu harus memberi, baik itu makanan atau uang, nah itu bisa. Yang ketiga ya, ini adalah contoh ketika di jalan raya ada seorang kakek-kakek ingin menyeberang, kesulitan menyeberang. Sebagai anak yang soleh dan solehah, kamu harus membantu menyeberangkan. Selanjutnya ada gambar juga di sini, gambar tentang contoh bersedekah di panti asuhan atau di tempat anak-anak yatim. Oke, anak-anak, apakah kamu sudah memahami perilaku tolong-menolong? Semoga Pak Faisal berharap kamu memahami apa itu tolong-menolong. Sekarang tugasnya anak-anak, tuliskan 5 contoh perilaku tolong-menolong dalam keseharian. Selanjutnya, kirimkan hasilnya kepada Pak Guru melalui WhatsApp. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Cukup sekian dari Pak Faisal. Marilah kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin.